Halo sahabat sejati, kembali bersama saya Adolf Schreger. Kali ini kita akan membahas kembali pada buku leadership ini berkaitan dengan topik bagaimana bertindak pada lingkungan kerja yang penuh dengan politik kantor. Bersama kita kembali Mentor Brata. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Adolf. Nah, seringkali atau kadangkala kita berada pada lingkungan yang penuh dengan office politics ya. Banyak kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan. Nah, ini memang tidak kurang sehat, tapi kita tidak dapat kemudian merubah situasi tersebut bila mana sudah demikian kental office politik yang ada pada suatu organisasi. Apalagi itu merupakan organisasi yang besar ya, jadi perusahaan yang besar atau bisa jadi organisasi yang besar seperti organisasi pemerintah, kepolisian yang sangat besar dengan ribuan karyawan, itu berpotensi kita berada pada lingkungan yang penuh dengan office politics. Nah, apa yang kita mesti lakukan dalam hal ini? Nah, saat suatu organisasi yang syarat dengan office politik tersebut, biasanya kemudian bertebarlah gosip ya. Gosip banyak, gosip punya kepentingan yang besar segala macam ya. Nah, kita seyogianya dalam kondisi demikian tetap bertindak profesional ya, tidak memihak pada satu atau dua kepentingan. Dan kita jangan kemudian menjadi mengikuti gosip atau bahkan menjadi penyalur dari gosip. Nah, itu akan sangat tidak baik buat kita. Jadi kita tetap harus membangun hubungan baik dengan semua orang. Jadi kita tidak berpraduga terhadap kelompok-kelompok tertentu, tapi bangunlah hubungan yang baik. Ya, tetap kita bangun itu dan jangan mudah kita terpengaruh. Ya. Jadi saat kita makan siang bersama, kemudian ada yang membicarakan hal-hal tertentu, boleh kita dengarkan, tapi kita cerna, jangan kemudian kita terbawa oleh spesifik informasi, karena informasi tersebut belum tentu benar dan menjurus pada kepentingan tertentu. Apalagi kalau kemudian ada hal yang menjelek-jelekkan pada pihak-pihak tertentu. Ini kita perlu dengarkan. Untuk apa? Untuk kita memahami peta kekuatan dari office politik tersebut. Jadi kita harus pahami itu peta kekuatannya itu, dan kita juga pahami apa sih kepentingan setiap kelompok itu, kepentingannya apa ya. Jadi tadi kita pahami peta kekuatannya, dan kemudian kita pahami juga kepentingannya apa, dan jangan kita menjadi perantara gosip ataupun informasi yang belum tentu benar. Itu perilaku yang sebaiknya kita lakukan. Baik, terima kasih. Ada asumsi seorang leader mengatakan bahwa perlu melakukan politik di dalam lingkungan kerjanya dengan asumsi agar dia bisa bertahan di dalam posisi di organisasinya. Sebenarnya yang dimaksud itu sebenarnya politik yang seperti apa untuk bisa bertahan di dalam posisi di dalam sebuah organisasi lingkungan kerja? Ya, tadi yang saya sampaikan itu kita bersikap netral, itu juga politik netral ya. Jadi yang kita memilih politik yang netral ya. Artinya netral di sini sesuai dengan kepentingan organisasi ya. Jadi di sini supaya kita menjadi agent of change ya. Jadi misalkan ada kepentingan-kepentingan yang negatif, ini kalau bisa kemudian mengikuti kita kembali pada jalur yang positif itu. Ya, itu saya kira yang perlu kita lakukan. That's leadership ya. Bagaimana kita merubah hal yang negatif menjadi positif. Untuk tidak merusak situasi dalam lingkungan kerja. Ya, persis. Oke, baiklah. Terima kasih Mentor Brata. Sebuah pembahasan yang sangat menarik
yang tentunya bisa kita terapkan di dalam lingkungan kerja kita. Baiklah, sahabat sejati, untuk episod berikutnya kita akan membahas bagaimana memimpin orang walaupun tidak memiliki jabatan. Ini sebuah pembahasan yang menarik. Sampai jumpa.